Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini akan mempresentasikan tugas dari teknologi perpipaan, yaitu tentang sistem perpipaan pada industri gula tebu, yang disusun oleh saya sendiri, Taufik Hidayat, NIM 19320052, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Chandra Bagja, Yogyakarta. Untuk yang pertama, bab 1 yaitu berisi tentang pendahuluan. Latar belakang. Industri merupakan salah satu hal yang penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Suatu industri harus fleksibel secara teknis, ekonomis, memperhatikan aspek keselamatan yang maksimal, dan mempunyai dampak lingkungan yang minimal. Dengan memasukkan pertimbangan aspek lingkungan akan dapat dihasilkan suatu industri yang tidak hanya lebih ekonomis, tetapi juga berwawasan lingkungan. Konsep industri berwawasan lingkungan sangat penting untuk diterapkan, mengingat daya dukung alam semakin menurun dibandingkan dengan pertumbuhan industri yang begitu cepat. Sebagai contoh, kawasan ekologi industri berbasis industri pengolahan tebu menjadi gula. Untuk rumusan masalah dalam makalah ini adalah: pertama, bagaimana aliran proses pembuatan gula tebu yang berkaitan dengan sistem perpipaan. Untuk tujuan dari makalah ini adalah: yang pertama, mengetahui proses pembuatan gula tebu dari bahan baku sampai siap dipasarkan atau sampai selesai. Yang kedua, mengetahui kasus atau permasalahan yang sering ditemui di sistem perpipaan industri gula tebu. Untuk manfaat yang akan diperoleh dari makalah ini adalah: yang pertama, dapat mengetahui aliran proses pembuatan gula tebu. Untuk yang kedua, dapat mengetahui kasus atau permasalahan yang sering ditemui di sistem perpipaan gula tebu. Untuk bab 2, pembahasan. Yang pertama, sejarah industri gula. Gula pada awalnya gula tebu dikenal oleh orang-orang Polinesia, kemudian menyebar ke India. Pada tahun 510 sebelum Masehi, ketika menguasai India, Raja Darius dari Persia menemukan batang rerumputan yang menghasilkan madu tanpa lebah. Seperti halnya pada berbagai penemuan manusia lainnya, keberadaan tebu sangat dirahasiakan dan dijaga ketat, sedangkan produk olahnya diekspor untuk menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Rahasia tanaman tebu akhirnya terbongkar setelah terjadi ekspansi besar-besaran oleh orang-orang Arab pada abad ke-7 sebelum Masehi. Ketika mereka menguasai Persia pada tahun 542, mereka menemukan tanaman tebu yang sedang tumbuh dan kemudian mempelajari cara pembuatan gula. Gula dikenal oleh orang-orang Barat Eropa sebagai hasil dari perang salib pada abad ke-11. Para prajurit yang pulang menceritakan keberadaan atau rempah baru yang enak ini. Gula pertama diketahui tercatat di Inggris pada tahun 1999. Abad-abad berikutnya merupakan periode ekspansi besar-besaran perdagangan Barat Eropa dengan dunia Timur, termasuk di dalamnya adalah impor gula. Untuk yang kedua yaitu pengertian gula. Menurut istilah, gula merupakan jenis karbohidrat yang digunakan untuk pemanis. Gula termasuk karbohidrat sederhana sebagaimana madu, buah-buahan, dan susu. Karbohidrat sederhana karena gula adalah sumber energi tetapi bukan sumber dari energi utama. Gula diambil dari nira tebu, bit gula, aren, dan kelapa. Sumber lain yang menghasilkan gula adalah anggur, umbi, serta jagung yang sering diolah menjadi gula. Gula alternatif. Proses untuk menghasilkan gula terdiri dari rangkaian pengolahan diantaranya pemerahan, pemurnian, penguapan, kristalisasi, putaran, dan pengemasan. Yang selanjutnya yaitu pengolahan gula. Proses menghasilkan gula dari bahan baku tebu terdiri dari rangkaian perubahan fisik dan kimiawi. Tahapan-tahapan tersebut secara luas dapat dilihat pada diagram aliran atau biasa disebut diagram PFD dan P dan ID sebagai berikut. Ini adalah gambar diagram PFD dan P dan ID.
Dari gambar di atas, secara lebih detail, proses pengolahan bahan baku berupa tebu menjadi produk gula yang siap dipasarkan. Dari diagram aliran proses di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Untuk proses yang pertama yaitu pemerahan. Proses ini bertujuan untuk mengambil nira sebanyak-banyaknya dari batang tebu dengan meminimalkan nira yang hilang dalam ampas. Tebu yang telah ditimbang ditarik ke muka meja tebu, selanjutnya dimasukkan ke carrier. Tebu dipotong-potong terlebih dahulu oleh pisau tebu dan dipecah-pecah oleh hammer shredder, selanjutnya diperah di gilingan 1 dan berturut-turut sampai gilingan 4. Sebagai pengecaran untuk mendapatkan nira sebanyak-banyaknya digunakan air imbibisi pada ampas yang keluar dari gilingan 3. Nira yang keluar dari gilingan 4 digunakan sebagai pengecar ampas yang keluar dari gilingan 2. Nira yang keluar dari gilingan 3 digunakan sebagai pengecar ampas yang keluar dari gilingan 1. Sedangkan nira yang keluar dari gilingan 1 dan 2 ditampung sebagai nira mentah yang belum tersaring. Lalu disaring dengan DSM screen dan hasilnya ditampung di bak nira dan dipompa menuju timbangan nira mentah atau timbangan Bologne. Ini merupakan gambar diagram dari proses pemerahan. Untuk yang selanjutnya yaitu proses kedua yaitu pemurnian. Proses pemurnian ini bertujuan untuk memisahkan kotoran yang terdapat dalam nira mentah sehingga didapatkan nira encer dan blotong. Proses-prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, dari ST gilingan nira ditimbang dalam timbangan Bologne. Yang kedua, menuju ke Joyce heater atau dipanasi sampai 750 derajat. Itu yang ketiga, menuju ke proses defeksi dengan ditambah suhu kapur di defekator 1 jumlah pH lebih dari 8,5. Untuk yang defekator 3 jumlah pH-nya 9 sampai 9,5. Yang keempat, dilewatkan dari disulfitator tower dengan ditambah gas SO2, lalu masuk ke reaction tank untuk menyempurnakan reaksi. Untuk proses selanjutnya yaitu dipanaskan ke juice heater 2 sampai suhu 105 derajat Celcius. Untuk proses selanjutnya yaitu masuk ke flash tank, kemudian ditambahkan flokulan, lalu masuk ke STC atau single trace clarifier untuk memisahkan nira jernih dan endapan. Untuk proses selanjutnya yaitu nira jernih disaring dengan saringan nira jernih atau nira encer, kemudian masuk ke tangki nira jernih. Untuk proses selanjutnya yaitu endapan nira kotor, masuk ke tangki nira kotor, dipompa ke mixer dengan ditambah ampas halus. Hasil filtrat dikembalikan lagi ke bak NM tertimbang. Blotongnya dipergunakan sebagai pupuk organik. Untuk proses diagramnya seperti gambar berikut. Untuk proses yang ketiga yaitu penguapan. Proses penguapan bertujuan untuk menguapkan air di dalam nira encer sampai didapatkan kekentalan tertentu. Prosesnya yang pertama, nira encer dipanaskan dalam panas nira 3 sampai suhu 1100 derajat Celcius. Yang kedua, kemudian nira dilakukan dalam evaporator quadruple menjadi nira kental berkadar 600 brick. Untuk proses selanjutnya yaitu nira kental kemudian disulfitir dengan gas SO2 sampai pH 5,6 sampai 5,7. Ini adalah gambar dari proses yang ketiga. Untuk yang keempat, kristalisasi. Proses ini bertujuan untuk menguapkan air yang terdapat dalam nira kental dan membentuk kristal gula dengan diameter sesuai standar dengan kehilangan gula dalam tetes sedikit mungkin. Prosesnya menggunakan sistem pemasangan 3 tingkat. Yang pertama, masukkan A bahan, itu bibit A atau B nira kental, SAS, leburan gula D2. Itu yang B, masukkan B bahan, bibit A atau B, strop A plus nira kental plus clear SAS dan leburan gula D2. Itu yang C, masukkan D bahan, bibit D, strop B, clear D2 dan strop A. Untuk yang terakhir yaitu dari pan masakan masuk ke palung pendinginan. Ini adalah
diagram proses kristalisasi. Untuk yang kelima, proses kelima yaitu putaran dan penyelesaian. Proses putaran dan penyelesaian bertujuan untuk memisahkan kristal gula dengan larutan gula atau strop, menekan kehilangan gula yang terikut tetes sesedikit mungkin. Untuk proses-prosesnya adalah yang pertama, gula A dan gula B dicampur dalam mixer dengan clear SAS untuk memaksimalkan pemisahan strop yang masih menempel pada kristal. Selanjutnya diputar di putaran SAS, hasilnya adalah SAS dan clear SAS. Untuk proses yang kedua, gula dilewatkan pada talang goyang yang dihembus udara, juga dilengkapi saringan kasar dan halus. Untuk yang ketiga yaitu gula normal dimasukkan ke dalam karung, sedangkan gula kasar dan gula lembut diproses kembali. Untuk proses yang ketiga ini adalah proses pemisahan antara gula normal dengan gula kasar atau halus. Untuk yang terakhir, selanjutnya gula SAS dimasukkan dalam karung dan ditimbang. Selanjutnya masukkan ke gudang gula. Untuk studi kasus, industri proses pembuatan gula tebu melewati tahapan-tahapan yang berbeda dari satu proses ke proses lainnya. Terjadi pada peralatan mesin berbahan logam, tidak terkecuali dengan jalur sistem perpipaan yang menghubungkan peralatan atau mesin tersebut. Peralatan mesin atau perpipaan yang terbuat dari logam memiliki potensi korosi. Terlebih, nira sebagai bahan mentah gula memiliki kondisi asam. Pada industri gula, perpipaan yang digunakan sebagian besar pipa tertutup, yaitu untuk mengalirkan nira, strop air, uap, dan masakan. Sistem perpipaan inilah yang rentan terjadi korosi karena laju dari fluida yang besar dapat menyebabkan erosi pada pipa. Kasus korosi pada pipa banyak disebabkan oleh kasus gesekan dengan aliran fluida. Maka pencegahan korosi yang pertama adalah dengan memilih bahan pipa yang anti korosi. Selanjutnya, pembuatan rancangan bangun. Rancangan bangun yang meminimalkan belokan. Pada pipa yang berbelok, jika aliran fluida cukup tinggi akan menyebabkan hantaman berlebih pada belokan, sehingga belokan akan cepat terkorosi. Selain itu, sebisa mungkin belokan pipa dibuat untuk tidak begitu tajam. Pada PT Pasifik Agro Sentosa melakukan perawatan dan perbaikan peralatan mesin, termasuk sistem perpipaan secara berkala, yaitu ketika pabrik ini tidak musim giling. Jadi untuk perawatan pipa dilakukan ketika pabrik sedang tidak bekerja. Selain itu, untuk pemilihan pipanya harus pipa yang anti korosi. Untuk yang terakhir yaitu bab 3 yaitu penutup. Dari makalah yang di atas dapat disimpulkan berdasarkan proses dan studi kasus yang penulis sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan proses yang tepat harus dilaksanakan agar tidak mengakibatkan skema masak menjadi keliru. Material seperti bahan baku habis, nira kental, basi, sumber daya manusia seperti pekerja tidak mengindahkan aturan SOP, dan mesin seperti terjadi kerusakan alat. Contohnya pan jebol, pipa pecah. Saran. Berdasarkan dari kesimpulan, maka penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut. Apabila suatu saat keadaan ekonomi pabrik gula telah stabil dengan profit yang berlebih, PG Tasimado bisa menambahkan peralatan mesin yang lebih mutakhir agar proses bisa berjalan lebih cepat dan kualitas gula yang dihasilkan akan semakin terus meningkat sesuai permintaan pasar. Jadi ketika kita memilih peralatan mesin itu harus bagus agar gula yang dihasilkan akan semakin bagus dan diminati oleh pasar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.